Renungan Minggu ke-15 masa biasa tahun A tanggal 20 September 2020 dengan tema iri hati dan atau legowo meri lan nrimo. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih dan senyum selalu berkah dalam. Semoga kita semua sehat dan sehat selalu. Maka mari kita disiplin berprotokol kesehatan. Pakai masker juga atau face shield, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak dan hindari kerumunan. Namun jangan lupa kita juga harus mengkonsumsi 2 vitamin. Yang pertama adalah vitamin ragawi atau jasmani berupa pil kimiawi ataupun juga herbal, empon-empon dan sebagainya agar daya tahan tubuh kita diperkuat. Dan yang kedua vitamin rohani yaitu doa agar kita sabar namun juga tegas, kita tidak takut tapi juga tidak sembrono, tidak mudah marah tapi juga tidak mudah loyo. Itulah yang mesti kita jalani agar kita semakin diberi kesehatan. Nah, saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah warning atau attention, yaitu dikala dilanda wabah, perbanyak di rumah, kurangi lambe turah. Tak ulangi. Kalau dilanda wabah, perbanyak di rumah, kurangi lambe turah. Mengapa saya memilih judul itu? Karena saya yakin bahwa semua dari antara kita ini tidak ada yang belum pernah mengalami yang namanya iri hati. Semua pernah mengalami iri hati dan juga pernah bersikap legowo. Itu saya yakin semua pernah mengalami bersikap seperti itu. Namun masalahnya adalah bagaimana kita menyikapinya. Ini bagaimana kita menyikapinya agar hidup kita bisa lebih imbang. Sangat menarik kalau kita mencermati langkah tuan kebun anggur yang berinisiatif mencari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Yang dipanggil pertama pagi-pagi benar. Di antara mereka dengan tuan kebun anggur tadi ada kesepakatan, yaitu diberi upah 1 dinar. Lalu tuan kebun anggur tadi masih mencari. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 siang, dan kepada mereka Tuhan tadi mengatakan akan memberimu yang pantas. Sedang yang terakhir yang jam 5 sore juga Tuhan tadi memanggil yang 5 sore dan kepada mereka tidak mengatakan apa-apa kecuali bekerjalah di kebun anggurku, hanya itu saja. Nah, saudara sekalian, pada sore harinya si tuan kebun anggur tadi memerintahkan kepada mandornya supaya mengumpulkan mereka dan memberi upah. Lalu diberi upah dari yang terakhir. Semua diberi 1 dinar. Lah ini terjadi masalah, jadi rame. Sapa sing ora jengkel, adil pora kuwi, sapa sing ora meri. Ini rasananya orang yang pertama kali tadi. Lalu mereka mungkin juga pulang mundur, tapi sebelum mundur Yesus menyampaikan menanggapi rasa iri hati tadi dengan berkata secara sangat santun dalam perumpamaan tadi. Yesus si tuan kebun anggur mengatakan, saudara, aku kan tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, orang itu mundur, tetapi mungkin ya jengkel dan masih gerenengan di belakang.
tidak bisa menerima dengan legowo. Namun saudara-saudaraku terkasih, kisah di atas itu adalah perumpamaan. Maka harus kita cari hikmatnya untuk kita. Tuhan kebun anggur itu adalah Tuhan sendiri. Dan para penganggur yang dipanggil kerja itu adalah kita-kita ini. Sedang kebun anggur itu adalah lapangan karya, lapangan kerja, lahan kerja kita dan macam-macam jenisnya. Tuhan tidak ambil pusing seberapa besar kemampuan para pekerja tadi. Yang penting harus bekerja dan tidak malas-malasan, atau mau 12 jam atau 3 atau 6 jam atau 1 jam. Yang penting bekerja dan tidak malas-malasan. Tuhan memanggil artinya Tuhan membutuhkan kita untuk kerjasama. Itu benar-benar kemurahan hati Tuhan. Karena itu panggilan Tuhan, maka kerja kita adalah pelayanan. Dan karena Tuhan telah bermurah hati kepada kita, maka pelayanan kita juga harus murah hati. Orang yang murah hati tidak terlalu pusing memikirkan balas jasa dalam bentuk apapun. Karena balas jasanya adalah buah karya yang dirasakan oleh orang yang dilayani. Sebab kalau pelayanan itu memikirkan upah, maka macam-macam ulahnya. Mana yang memilih papan basah, ditugaskan di tempat yang tidak begitu basah tidak mau, dan sebagainya. Mana yang nempel orang atau keluarga yang basah, kaya raya, tetapi juga mana yang memilih tempat yang nyaman atau membuat tempat kerja senyaman mungkin, fasilitas harus serba lengkap dan sebagainya. Dan bahayanya adalah kejurusan ketamaan dan kerakusan. Awas, hati-hati. Maka saudara-saudaraku terkasih, ya tentu saja boleh saja membuat situasi nyaman, dan maka sebaiknya juga begitu supaya enak bekerja. Yang penting bukan untuk tidur-tiduran saja. Nah, saudara-saudara terkasih, tentu hal di atas sangat berbeda dengan yang namanya karyawan murni, yang salah satu prosedurnya adalah melamar. Dalam hal ini tentu ada perjanjian, entah jam kerja, entah upah atau gaji, umur minimal maksimal dan sebagainya. Nah, dalam hal ini sisi keadilan lebih mencuat. Namun yang sama adalah apapun bentuk karya itu, semuanya harus dilandasi semangat pelayanan yang sehat. Yang mudah jangan dipersulit dengan birokrasi yang rumit. Sebaiknya yang sulit jangan dipermudah, sehingga kadang muncul sistem perkoncoan, pertemanan, perdekatan, dan hal-hal yang sejenisnya, yang ujung-ujungnya bisa mengakibatkan kecemburuan sosial. Bekerja dalam hal ini memang memiliki dua sisi, yaitu mencari nafkah dan pelayanan. Mencari nafkah dilaksanakan dengan pelayanan yang murah hati. Nah, saudara-saudariku terkasih, marilah kita kembali ke perumpamaan tadi. Di atas saya mengatakan bahwa tidak ada dari antara kita yang belum pernah iri hati atau legowo. Lalu bagaimana menyikapinya? Saya berani mengatakan berbahagialah orang yang pernah mengalami yang namanya iri hati, karena dia lalu tahu kemampuannya. Inilah yang harus pertama-tama disadarinya, sadar akan kemampuannya. Setelah menyadari lalu merubah sikap. Ini bisa pribadi, bisa kelompok, bisa loh paroki yang satu iri terhadap paroki yang lain karena lebih maju. Bagaimana menyikapinya? Ya, mungkin studi banding, belajar dari yang sudah maju tadi, dan alhasil ini akan memberikan semangat untuk maju dalam kehidupan bersama dalam gereja kita. Nah, itu sikap-sikap yang harus dilaksanakan kalau kita baru mengalami iri hati, sehingga kita tidak menjadi sirik.
Bagaimana dengan sikap legowo? Sikap legowo berarti saya nrimo ing pandum, tetapi bukan ya wis pancen aku yang mung semene, aku cuma memang segini aja, nggak usah repot-repot dan sebagainya. Itu namanya bukan legowo. Orang yang legowo itu akan menyadari seberapa besar kemampuannya dan berbekalkan kemampuan yang ada, dia berusaha untuk maju dan berkembang. Itulah orang yang legowo. Saudara-saudariku terkasih, bagaimanapun juga kita tetap harus hati-hati, tansah eling lan waspada. Kenapa? Yang perlu diwaspadai yaitu jangan sampai iri hati tadi kebablasan, makin menjadi-jadi. Kalau iri hati itu keterusan bisa jadi akan berkembang menjadi ketamaan atau kerakusan dan orang menjadi sirik terhadap yang lain. Nah, kalau hati sudah dijarah oleh ketamaan dan kerakusan akan harta, maka muncullah sikap fasik yang akan menelurkan berbagai macam kejahatan, misalnya mencuri, menipu, merampok, korupsi, pencucian uang, pungli, dan macam-macam yang lainnya yang sejenis. Ujung-ujungnya bisa saja lalu orang menyingkirkan orang yang membuat dia iri hati. Inilah bahaya paling besar. Dalam pengalaman sehari-hari ternyata orang yang tadinya iri bisa jadi berubah menjadi legowo. Karena apa? Ingat pesan Yesaya yang mengatakan demikian dalam bacaan pertama, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah, karena Tuhan akan mengasihani dan akan mengampuni. Berarti tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Sebaliknya orang yang pada awalnya legowo bisa berubah menjadi iri hati karena lupa akan kebaikan Tuhan lewat sesamanya, atau dia jeleh, bosan, kok kon rimo terus, kon ngalah terus, dan dalam berusaha terlalu ngoyo dan maunya menandingi orang lain yang sudah jauh lebih maju. Dan alhasil dia merasakan beban hidupnya sangat-sangat berat melebihi kemampuannya, dan ujung-ujungnya bisa jadi malah gagal total. Maka kuncinya kita diajak tidak selalu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Berkaitan dengan dua sikap itu, ada yang sangat menarik dari Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi dalam bacaan yang kedua hari ini. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Saya merasakan seperti ada rasa iri atau cemburu. Mengapa? Karena sebelumnya Paulus itu mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus mati itu enak, hidup bareng bersama Kristus tidak ada persoalan dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi Paulus meneruskan, demi kamu lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Nada legowo, belum saatnya aku mati karena aku masih terus berkarya demi kamu. Hidup dan matiku ada di tangan Tuhan, bukan di tanganku sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam melaksanakan karya pelayanan, Paulus memang hebat. Juga dalam mengkritisi seseorang atau keadaan, Paulus juga tidak tanggung-tanggung. Sehingga kadang atau seringkali panen protes, bahkan juga permusuhan. Bahkan Paulus pernah mengatakan, sekian kali aku didera, disesah, dilempari batu, mau dibunuh dan seterusnya. Kita bisa melihat dalam surat kedua Santo Paulus kepada umat di Korintus bab 11 ayat 23 sampai dengan 29. Demi umat yang dilayani, Paulus legowo dan siap segalanya. Maka saudara-saudaraku terkasih, marilah memasuki misteri kemurahan Allah yang tak terhingga.
yang menjadi pesan utama perumpamaan tadi. Yang pertama, Allah itu murah hati, memberikan apa yang dibutuhkan manusia sesuai dengan kapasitasnya, selaras dengan kehendaknya yang kita yakin tentu baik dan benar. Yang kedua, iri hati akan merusak kebersamaan. Iri hati adalah ketidakpuasan yang tetap. Iri hati bisa membuat tabak dan sombong, lalu memisahkan diri dari sesama. Iri hati mampu memicu persaingan yang tidak sehat, berujung pada kebencian, dan Allah tidak mengendakinya tentu saja. Lalu, apa yang diminta Allah melalui sabdanya? Yang pertama, kita ini penganggur yang diajak bekerja oleh Allah. Jadi bekerja itu bentuk pengabdian pada panggilan Allah dan pelayanan bagi sesama. Jadi sekali lagi saya katakan, bekerja itu bentuk pengabdian pada panggilan Allah dan pelayanan bagi sesama. Yang kedua, kita diajak bekerja dalam semangat iman akan Kristus. Bekerja dalam semangat iman akan Kristus dan menjaga sikap batin sikap batin dari ketamaan akan harta dan iri hati terhadap sesama. Yang ketiga, hendaknya kita terus bersyukur karena dengan bekerja kita diajak ambil bagian dalam karya agungnya, yaitu keselamatan umat manusia. Tuhan berinisiatif dan kita mengikutinya dengan melaksanakan sikap saling tanggung jawab satu sama lain. Dan itulah yang akan membawa manusia kepada keselamatan sejati. Yang keempat, mari kita perbanyak legowo dan sekaligus memperkecil iri hati. Obat dari iri hati adalah sadar diri. Sedang vitamin legowo adalah urip sakmadya, ora ngoyo, ora gampang duka, lan tansah ndedonga. Nah, saya ulangi, obat iri hati adalah sadar diri, sedang vitamin legowo adalah urip sakmadya, ora ngoyo, ora gampang duka, lan tansah ndedonga. Artinya, ya urip sebagaimana biasanya, tidak mudah marah dan selalu berdoa. Kita berharap agar karenanya kita akan menuai sehat jiwa dan raga, terlebih saat kita hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara sekalian, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Mbayat 20 September 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Amin.